Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita naikkan pujian saat ku menyembah. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu saat ku sembah, saat ku agungkan nama-Mu, saat ku muliakan. Kami rasakan kasih-Mu, Yesus, yang kami percaya. Yesus, yang kami sembah. Ada kuasa di dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa kiranya semua kita baik, sehat ya, dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema terus berjuang
Ya, Roma pasal 8 ayat 37 firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan jemaat di kota Roma, itu adalah jemaat di kota besar. Ya, di mana saat itu ya ibu kota Romawi adalah Roma. Sebagai pengikut Kristus, ya, saat itu mereka seringkali ya, mengalami penindasan, ya, seringkali mengalami ketidakadilan, khususnya dari orang-orang Yahudi dan bahkan dari pemerintah Romawi. Tidak jarang pasukan Romawi menangkap dan menyiksa orang Kristen dan memaksa mereka untuk meninggalkan iman mereka dan menyembah dewa-dewa Romawi atau patung kaisar. Namun demikian mereka tetap tabah dan menjaga iman mereka. Ya, sekalipun di antara mereka ada yang disiksa, ya, dianiaya, dipukuli, bahkan ada yang mati, ya, diadu dengan binatang buas. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, penderitaan yang mereka alami itu adalah bukti ya bahwa mereka ya sungguh memiliki Kristus dalam kehidupan mereka. Sehingga ya kalau kita melihat dari peristiwa itu, ya lahir ya orang-orang Kristen baru, petobat-petobat baru bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya perhatikan ya peristiwa ini, saya ingat ikan salmon. Ya, bagaimana ikan salmon itu menetas di sungai yang berair tawar. Ya, kemudian mereka berpindah ke lautan untuk hidup, ya, berkembang biak, ya, bertelur. Dan setelah mereka dewasa dan siap untuk bertelur, ya mereka kembali ke sungai. Perjalanan mereka ya sangat panjang dan tidak mudah. Ya, ikan salmon ya yang tinggal di lautan Pasifik misalnya itu kurang lebih ya 1448 km untuk menuju sungai. Ya, mereka berenang melawan arus, ya, mengatasi sampah, mengatasi kotoran, bahkan mereka terancam ya dimangsa oleh beruang atau ya burung-burung pemangsa. Memang ya pada kenyataannya tidak semua ikan salmon itu ya berhasil dalam perjalanannya. Tetapi mereka yang berhasil itu akan menetaskan ya kehidupan baru. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya tantangan dalam kehidupan ini selalu ada. Ya. Ada pepatah bijak mengatakan, ya, jika tantangan tidak membuatmu atau tidak mematikanmu, maka ia akan membuatmu semakin kuat. Saudara yang kasih Tuhan, tidak semua ya berani menghadapi Daud, menghadapi Goliat. Tetapi ya ketika Daud berani dan memenangkan pertempuran, maka dialah yang mendapatkan reward. Alkitab juga mencatat hanya Yosua dan Kaleb ya berani menghadapi raksasa Enak. 10 orang yang lain yang menyerah. Akibatnya apa? Akibatnya ya kedua pahlawan ini yang mewarisi tanah perjanjian. Nah, saudara, ya, jumlah mediocre ya atau kelas rata-rata itu biasanya ya selalu banyak. Mengapa? Karena jadi mediocre itu mudah. Asal cukup baik itu sudah baik. Saudara yang kasih Tuhan, ya mental mediocre ini yang membuat mereka tidak pernah menjadi yang terbaik. Nah, saudara, ya, kita tidak ditentukan untuk menjadi mediocre. Tetapi kita ditentukan untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Hanya saja untuk menjadi pemenang memang perlu keberanian dan mau berjuang. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang rata-rata. Sebab kita ditentukan untuk menjadi bintang yang bersinar ya di tengah-tengah dunia. Ya, seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, itu sebabnya saudara kasih Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kunci kemenangan Daud. Ya, bagaimana ia berjuang dengan keras, dengan sekuat tenaga. Tetapi Tuhanlah
yang memberikan kemenangan kepada dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, karir, jabatan, promosi, impian, dan masa depan kita itu semua layak untuk diperjuangkan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Beranilah menghadapi tantangan dan berjuanglah dengan kasih karunia Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, tetap semangat. Terus berjuang. Jangan pernah menyerah sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.